101 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Dosana Pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jo Bahaso Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberlakukan uji coba rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Pasar Batu Sangka. Pelatih Nasional Sile Apresiasi Ateh Tapilihnya Letu Purnawirawan TNI Sugiono BSC MBA sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia. Buletin Barito Minangko dibacakan de Tuti Widya. Ikolah Barito Minang nan pertamo. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar memberlakukan uji coba rekayasa lalu lintas di sektor kawasan Pasar Batu Sangka hingga sabulan kamuko. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar akan memulai uji coba perubahan arus lalu lintas di sekitar kawasan Pasar Batu Sangka mulai hari 9 April hingga 9 Mei 2026. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar Sofian Ali Zumara Kapado RRI bahwa kebijakan itu dilakukan dalam rangka mendukung manajemen rekayasa lalu lintas MRLL di kawasan Pasar Batu Sangka dan kini itu sedang mengalami perubahan signifikan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas, yakni mengurai kemacetan di titik-titik padat, seperti fokus utama pengaturan arus satu arah, jo penataan parkir, hingga area terdampak meliputi akses utama seperti pusat kota Batu Sangka. Selain itu, Kepala Dinas Perhubungan Tanah Datar juga meyakini uji coba rekayasa lalu lintas dan berjalan selama 1 bulan itu akan meningkatkan keamanan, keselamatan, jo kenyamanan pengguna jalan, serta pedagang di area pusat kota. Atas kajian bersama antar OPD dan instansi terkait, maka pada hari Minggu tanggal 19 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat akan dimulai dilaksanakan uji coba perubahan arus lalu lintas di kawasan Pasar Batu Sangka. Dengan demikian, Sofian Ali bersama jajaran Dishub Tanah Datar Baharo, masyarakat dapat mematuhi aturan yang berlaku selama uji coba rekayasa lalu lintas Pasar Batu Sangka diberlakukan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Agam menyatukan ampe unit koperasi Merah Putih KMP di daerah itu Allah memiliki gerai dan ampe balai unit lainnya sedang dalam proses pembangunan. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Agam Andri Melson didampingi Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Agam Eva Salmi mengatakan ampe KMP itu yakni KMP Nagari Kampung Pinang Kecamatan Lubak Basung, KMP Nagari Simarasok Kecamatan Baso, dan setelah itu KMP Nagari Nanlimo Kecamatan Palupuah dan KMP Nagari Sungai Landia Kecamatan Ampe Koto. Dirinya mengakui total KMP di Agam sebanyak 92 unit dan Allah memiliki badan hukum. Dinas Koperasi UKM Agam Allah melakukan pembinaan, pelatihan, pengawasan, dan memacu semangat koperasi untuk berusaha. Dusana Pandangan, Pelatih Nasional Sile asal Maninjau Sri Siswani apresiasi atas terpilihnya Letu Purnawirawan TNI Sugiono BSC MBA sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia periode 2026 hingga 2030. Berikut laporan Joni Marbeta.
Terpilihnya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Lettu Purnawirawan TNI Sugiono BSC MBA secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia periode 2026 hingga 2030 dalam Musyawarah Nasional ke-16 di Jakarta. Mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, Sugiono menggantian Jenderal Purnawirawan TNI HOR Prabowo Subianto nan memutuskan tindak mencalonan diri balik setelah menjabat selama 34 tahun. Sambutan positif salah satunya datang dari wasit dan pelatih silat nasional asal meninjau dan Aceh Sri Siswani, dan dirinya menyatakan optimisme terhadap kepemimpinan baru dalam membawa pencak silat Indonesia semakin maju di kancah nasional maupun internasional. Sri Siswani nan kiniko menjabat sebagai Wakil Ketua Ampek Pemprov IPSI Sumatera Barat serta merupakan pensiunan PNS pada Dispora Pariaman tu juga dikenal sebagai atlet silat sejak tahun 1983 hingga 1993. Dalam karirnya, Sri Siswani pernah meraih prestasi di ajang Pekan Olahraga Nasional. Menurutnya, kiniko Indonesia masih menjadi kekuatan utama dalam cabang olahraga pencak silat, tidak hanya saat menjadi tuan rumah tetapi juga mampu berjaya di berbagai kejuaraan di luar negeri. Dirinya menambahkan bahawa upaya memumian pencak silat harus terus dilakukan, tidak hanya sebatas pelestarian budaya tetapi juga peningkatan prestasi khususnya di Sumatera Barat dan dikenal sebagai gudangnya atlet pencak silat. Kalau bicara pencak silat, Pak, sampai hari ini Indonesia masih merajai pencak silat. Kalau sekarang ini pencak silat Roto Olimpiade, kemungkinan besar dengan terpilihnya lagi kemarin Bapak Sugiono sebagai penggantinya Bapak Prabowo Subianto. Mungkin kita doakan dan kita berusaha bersama pencak silat ini bukan hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri, menjadi tuan rumah di rumah orang lain. Insya Allah pencak silat sekarang lagi dibudayakan di daerah. Berarti bukan sekedar nama tapi prestasi. Kan, betul, sampai saat ini apalagi Sumatera Barat itu kan sumber ya, generasi mudanya memang antusias belajar pencak silat. Atlet pemula sekarang, Pak, kita itu malah kekurangan pelatih. Walaupun banyak sarjana olahraga, Bu. Iya, nah, di situ kita mungkin nanti sinergi kita dengan UNP yang di Fakultas Olahraga. Jadi sarjana olahraga tuh harus juga mereka tuh dasarnya itu silet-silet ini harus mereka kembangkan. Silet tua itu malahan dasar silet untuk olahraga ini dasarnya silet tradisi atau silet tua. Karena saya juga dari pesilat tradisi, Pak. Nah, sampai ke saya ke PON. Namun demikian, Sri Siswani juga menyoroti tantangan yang dihadapi kiniko, yakni kekurangan pelatih silat terutama untuk pembinaan atlet pemula di Sumatera Barat, dan dirinya berharap kemudiannya ada perhatian dan lebih dalam pengembangan pelatih guna menjaga kesinambungan prestasi. Dengan kepemimpinan baru di tubuh IPSI, diharapkan pencak silat Indonesia semakin berkembang dan mampu mencetak generasi atlet berprestasi di masa mendatang. Jadi Marpeta mengabat untuk berita Rahinang pada siang hari ko. Pemerintah Kabupaten Darmasraya menggelar Darmasraya Car Free Day dan Pasar Kuliner pada 8 Balai hingga 9 Balai April 2026 di seputaran Kantor Bupati Darmasraya. Kegiatan itu bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong gaya hidup sehat, mengurangi polusi udara, serta menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pelibatan pelaku UMKM lokal. Bupati Darmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan Car Free Day bukan hanya sekedar kegiatan rutin, tetapi juga menjadi momen dalam membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kualitas lingkungan, kesehatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saudara pendengar, PSPP Padang Panjang taruh mematangkan persiapan tim untuk menghadapi Liga Ampek Putaran Nasional 2025-2026 dan akan digelar 10 Mei mendatang. Berikut laporan Nofri. Manajemen PSPP Padang Panjang terus mematangkan persiapan tim untuk menghadapi Liga Ampek Putaran Nasional 2025-2026 dan akan digelar 10 Mei mendatang. Tim akan melakukan pemusatan latihan serta dijadwalkan akan mengadakan program latihan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore untuk mematangkan strategi dan meningkatkan stamina maupun fisik pemain. Persiapan pada tanggal 20 April. Awalnya ini kita kumpulin pemain semua dulu untuk masuk ke mes. Kita persiapan latihan pagi sore, nanti setelah itu mungkin ada
2 atau 3 kali coba sebelum diberangkatkan. Nasional nanti dilaksanakan pada tanggal 10 Mei. Wakil Manajer PSPP Penang Panjang Dedi Adrian Kepatang mengatakan tim juga berencana mendatangkan sejumlah pemain untuk menambah kedalaman skuad. Dedi Adrian menyebut PSPP akan melakukan evaluasi di berbagai lini untuk memenuhi target lolos ke Liga 3 pada musim muka. Dirinya menekankan persiapan tim akan taruh di tingkatan untuk mencapai target nan alah ditetapkan, serta tim akan melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil nan maksimal. PSPP Penang Panjang optimis dapat menghadapi Liga Ampek Putaran Nasional 2025-2026 Jobaya, serta berharap dapat meraih hasil yang positif dan mencapai target lolos ke Liga 3 pada musim muka. Sesuai dengan mulai dari persiapan awal dulu kita mengikuti Liga Putaran Sumatera Barat, dari awal itu ketemu sudah menginginkan, sudah menargetkan kita itu bukan hanya sekadar untuk lolos ke nasional, tapi kita lolos ke Liga 3. Dedi Adrian menambahkan, PSPP juga akan melakukan rangkaian uji coba untuk menguji kekuatan serta kelemahan tim. Dukungan dari masyarakat Penang Panjang juga sangat diharapkan untuk membantu tim mencapai target dan alah ditetapkan. Nofri melaporkan. Dan sahabat sekian berita daerah dalam Balsu Minang untuk siang hari Minggu 9 April 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.